Oke, selamat malam. Kita kembali lagi dengan akun YouTube Kim Performance. Jadi kali ini kita akan bahas sensor M50. Nah, jadi di mesin BMW itu ada beberapa sensor crankshaft dan camshaft. Kalau orang-orang yang umum itu nyebutnya camshaft atau nyebutnya TD bawah atau TD atas bagi BMW. Nah, beda mesin itu beda sensornya. Ada yang bisa ditukar kalau dia sama tonjolannya dan sama arahnya ini bautnya. Nah, kali ini saya akan bahas punyanya M50, yaitu sensor TD bawah dan TD atasnya. Nah, M50 itu sendiri sensornya itu nggak tahu ini tipenya Hall atau VR. Kalau VR kok nggak ada magnet permanennya, kalau dia Hall kok gambarnya di wiring diagram itu cuma ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, jadi nggak tahu ini tipenya apa, tapi yang jelas ini tidak bisa ditukar dengan mesin yang lain. Kalau untuk M50 setahu saya antara M50 nya E36 sama E34 itu pun beda. Tapi kalau untuk yang Siemens, ECU-nya yang Siemens E36 itu nanti TD atasnya M50 itu sama dengan M52. Jadi dalamnya kumparan ya. Kalau teman-teman nggak percaya nih, coba saya ukur pinnya. Ini ada 3 pin. Ini kondisi yang masih normal ya. Sensornya asli. Nih, sensornya asli Siemens, ada logonya BMW. Saya ukur di pinnya. Ntar agak susah. Nah, itu ya, kebaca 15 ohm. Ini antara yang pinggir sama yang pinggir. Kalau yang kiri sama yang tengah itu terbacanya 1,4 nih, yang pinggir sama yang tengah sama yang kiri. Kalau yang tengah sama yang kanan bacanya 14,2. Nah, jadi ini normal. Ya. Kemudian kendala yang sering terjadi itu biasanya kalau udah tua itu yang rusak kabelnya. Jarang kalau yang rusak itu sensornya, karena dia dalamnya cuma tahanan ya. Sekali lagi, dia dalamnya cuma tahanan. Kalau untuk M50, untuk M43 pun sama, dalamnya juga cuma tahanan. Jadi kalau rusak itu jarang banget kalau yang kena sensornya. Kebanyakan cuma kabelnya. Nah, kabelnya kalau sudah rusak tuh hasilnya seperti ini. Ini kabelnya nih. Ini kondisi kabel yang sudah rusak. Sorry. Nih kabelnya. Ini seharusnya kan di luarnya ada insulatornya ya. Tapi ini sudah rusak, sudah ibaratnya sudah termakan usia lah. Insulator kabelnya yang seperti ini tuh sudah rusak. Jadi nah, ini harusnya kan ada warnanya. Ini tinggal serabutnya aja. Biasanya yang rusak ini. Ini yang masih di dalam nih. Nah, ini nanti kalau dibuka terus sampai ujung, kalau yang ujungnya sini sudah hancur kayak gini, dalamnya juga bakal kayak gini. Nah, ini nanti kalau diukur di pinnya yang tadi, yang pin ini nih, pin ini 1 2 3 ini nanti hasilnya akan kurang dari 1 ohm. Kenapa? Ya karena tiap-tiap masing dari kabel itu sudah tersambung semuanya seperti ini, sudah hilang insulatornya. Kalau seperti itu dipastikan sensornya pasti mati, karena dia tidak bisa memberikan output kepada ECU ya. Jadi masalahnya yang sering itu seperti ini. Ini untuk M50 atau M43 yang kabelnya memang sudah aus. Nah,
Terus kalau sensornya nggak mati, berarti harusnya masih hidup. Ya, sensornya masih hidup, masih bisa di repair. Caranya gimana? Nah, kalau yang sudah mati, teman-teman nanti bisa potong bagian atasnya sini. Potong aja pakai gerinda. Nanti teman-teman potong juga bagian ujung konektornya sini. Nanti dibuka, nanti kelihatan kabelnya, nanti dipotong sedikit, disasakan sedikit untuk disolder. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Nih. Ini adalah dua sensor yang akan saya repair. Ini setelah saya gerinda dan saya lepas kabelnya. Jadi akan ada 3 pin di sini teman-teman. Nah ini ya, akan ada 3 pin di masing-masing. Nih 1, 2, 3. Yang ini juga ada pinnya 1, 2, 3. Nah itu. Nah kelihatan ya. Nah ini kalau nanti diukur, ini nanti normal. Nih, ini di sini, ini di sini. Nanti kalau diukur normal ini teman-teman. Ini. Maaf tangan saya cuma 2, satu pegang handphone. Nah itu ya. Jadi kalau nanti ini diukur, nanti hasilnya normal. Bentar, ini agak susah ini. Memang harusnya 2 tangan sih, harusnya pakai tripod sih. Coba ini ya, 2 ini harus disambung ya, gini ya. Tuh susah banget. Nah itu ya, ini nanti kalau diukur terukurnya segini, 1,4 di antara pin ini. Nanti kalau digeser hasilnya beda lagi, kan itu kan ada 3 pin ya. Ini kalau digeser hasilnya beda lagi. Tuh kebaca 14 kan tadi. Nah itu ya, kebaca 14 ya. Jadi ini sensornya masih normal dua-duanya. Sekarang kita tinggal sambung dengan kabel aja nih ke ke konektornya. Nanti kalau teman-teman lupa urutannya, tenang. Nanti saya ada skemanya di sini nih. Nih skemanya kayak gini nih. Gambarnya kayak gini. Nanti teman-teman bukan berdasarkan pada pinnya, tapi hasil ukurnya nanti disamakan dengan ini. Nih. Ya kan? Nah, ini untuk M50 ya. Teman-teman tahu sendiri kan harganya barunya yang asli BMW itu kan 2,5an. Kalau yang asli pokoknya seperti ini teman-teman. Kelihatannya begini. Nah, selongsongnya besi, kemudian ada isinya plastik. Di baliknya ada logo BMW-nya kayak yang tadi pertama. Ini yang asli, yang masih bagus. Nih, ada logonya kayak gini ya. Ini tadi juga asli tapi sudah saya bongkar ya. Nah, jadi ini asli kan. Nih. Nah, itu nanti tinggal disambung dengan konektornya lagi, nanti sudah bisa dipakai. Lalu kalau untuk yang M52 TD bawah atau yang dia tipenya Hall sensor, itu malah lebih gampang lagi teman-teman. Teman-teman bisa pakai cam sensornya Honda Jazz. Nih, ini adalah sensornya M52 TD bawah yang tipe Hall atau M54 atau yang sejenisnya. Yang sensornya mati tapi sudah saya ganti dengan TD bawah. Ya, jadi yang penting tonjolannya ini disesuaikan sama dan diameternya ini 18 mm. Diameternya 18 mm, kemudian tonjolannya dari sini ke sini harus disamakan. Nah, ini saya samakan ya. Jadi intinya itu nanti kalau ini teman-teman cari 5 volt ground dan V-out-nya. Ya sebenarnya BMW itu nggak susah kalau kita tahu substitusi part dan cara menggantinya. Ini bisa di repair. Kalau harganya mahal ya
kalau kita mau cari yang asli ya mahal, tapi kalau ada alternatif kenapa nggak dipakai, ya kan? Nggak semuanya yang rusak harus diganti ya, jadi bisa diperbaiki yang bisa diperbaiki ya. Kayak sensor yang ini sensornya nggak akan rusak kalau dia nggak rusak sininya kebentur atau lilitannya keluar gitu, dia nggak akan rusak. Jadi ini masih bisa di repair. Nanti teman-teman sambung kabelnya ke sini, teman-teman hilangin dulu ini plastik samping-sampingnya nih, bisa pakai obeng, bisa pakai solder. Nah, nanti pinnya yang naik ke sini nanti disolder pakai kabel ya. Jadi caranya seperti itu ya, gampang kan? Oke, besok kita lanjut lagi dengan video yang lainnya ya. Ya, sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam BMB.